Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan di channel Fauzan Service Elektronik. Hari ini saya akan mencoba membuat sebuah jebakan nyamuk portable. Jebakan nyamuk yang bisa dibawa kemana-mana, bisa diisi ulang dengan menggunakan micro USB charger. Ini plus sistem proteksi sudah ada di sini. Jadi kalau masih mengisi nanti warnanya merah atau kuning. Kalau sudah penuh warnanya hijau atau biru. Sebenarnya ini merah sama biru, cuman saya ganti lampunya jadi seperti ini. Ya jelas ya bentuknya seperti apa. Dan untuk tenaganya saya menggunakan baterai lithium 18650. Batu lithium ini bisa diisi ulang. 18650 itu maksudnya apa? 18 itu diameternya, 65 itu adalah panjangnya, jadi 18 mili diameter dikali dengan ini panjangnya 65 mili. 0 itu toleransi. Kalau toleransinya 0 berarti ya pas 65, nggak lebih nggak kurang. Jadi ini positif, ini negatif 3,7. Nominal voltasenya kalau sudah penuh itu 4,2, ya kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya ini ada modul raket nyamuk. Nama pasarannya modul raket nyamuk, tapi saya namai modul pembangkit tegangan tinggi dari 3,7 sampai 5 volt menjadi di atas 1000 volt, tapi nggak sampai 2000 volt karena daya simpangnya 2000 volt. Untuk menarik perhatian serangga itu menggunakan lampu LED. Bentar ya, lampunya saya tampilkan. Dan seperti inilah LED-nya, LED 5 mili. Ini kalau dinyalakan nyalanya ultra ungu, ultraviolet dengan panjang gelombang 395 sampai dengan 400 nanometer. Lampu LED ini digunakan untuk menarik perhatian nyamuk untuk masuk ke jebakannya. Nanti jebakannya dikasih jaring. Jaringnya disambungkan dengan modul ini. Jadilah sebuah alat perangkap nyamuk portable yang bisa diisi ulang, bisa dibawa kemana-mana, dan tentunya baterainya awet. Kalau misalkan mau dicas terus juga nggak apa-apa, sudah ada sistem proteksinya. Baterai protektor ada di sini. Oke, selanjutnya langsung pengenalan bahan. Tadi sudah sedikit pengenalan alat dan bahan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yang tadi pengenalan alat yang digunakan untuk merakit apa saja. Ini ada solder, timah, kemudian ada fluk, bondorukem buat mempermudah penyolderan. Kalau kurang nempel, ini memudahkan ini terminalnya baterai ini agar timahnya bisa lebih mudah melekat. Nah, selanjutnya ada tang potong, gunting, jangan lupa obeng kecil, tespen obeng ya, ini kalau dibutuhkan nanti. Terus obeng plus yang besar juga, jangan lupa atraktor. Kalau pengen lebih mudah ya pakai ini. Ini ngencengin skrup. Nah, terus ada lagi ini tang cucuk. Oh iya, hampir lupa, ini avometer. Ini saya punya yang digital, yang analog juga ada. Bentar ya, ini dia yang analog. Mau digital atau analog, yang penting bisa digunakan dan ngerti cara menggunakannya. Juga jangan lupa lem bakar buat merekatkan nanti modul-modulnya, kabelnya juga untuk merapikan. Ya mungkin udah itu saja peralatan-peralatannya. Oke, lanjut. Sekarang bahannya apa saja? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, ada baterai lithium 18650 3,7 volt, ada modul charger 1 ampere plus baterai protektor. Kemudian ya kalau itu nanti mau saya buatkan rangkaian di PCB ini
bagian regulator tegangan 3,3 volt, karena ini kalau penuh 4,2, jadi untuk menyetabilkan di tegangan tetap 3,3. Nanti isinya ada apa saja ya? Ada elko. Berapa mikro ini? 16 volt 470 mikrofarad. Kemudian ada elko lagi. Berapa ini? 220 mikrofarad 16 volt. 100 mikrofarad 16 volt. Ini mana tulisannya? Ya, ini kecil ini. Terus ada dioda Zener. Ini dia dioda Zenernya. Ini dioda Zener 3,3 volt. Ya, tulisannya itu kecil sekali. Terus selanjutnya ada transistor NPN. Ini bisa pakai MJE 340 atau BD139 atau persamaannya. Selanjutnya ada modul step up converter, ya seperti yang saya jelaskan di video awal tadi. Ini membangkitkan tegangan tinggi dari tegangan kecil baterai. Dan untuk casingnya saya mau coba pakai ini teman-teman. Ini rodong roti tunggu wafer ya. Dalamnya udah kosong. Dan nantinya bentar. Modul raketnya mau itu dihubungkan ke jaring-jaring tegangan tinggi ini. Nanti saya buat 2 lapis ini teman-teman. Ya namanya juga servis elektro ya, sambil nyervis. Oke, insya Allah semua bahannya sudah siap, dan sekarang langsung saja kita mulai merakit modul ini, merakit rangkaian regulator tegangan 3,3 volt. Lanjut teman-teman, kita akan membuat sebuah rangkaian regulator tegangan 3,3 volt. Jadi dari baterai lithium, kalau penuh kan 4,2. Jadi rencananya saya buat tegangan konstan di 3,3 volt untuk operasional modul dan lampu LED. Jadi biar awet, tahan lama, baterainya bisa bertahan lama dan tidak cepat panas komponennya. Ini komponennya saya kerok dulu untuk memudahkan, karena kalau nggak dikerok biasanya ada debu, ada korosi karena terjadinya oksidasi pada logam. Itu biasanya mempersulit penyolderan. Dikerok pakai bagian gunting, bagian atasnya gunting yang tidak tajam itu. Kerok sampai mengkilap, itu ada PCB-nya. Pasang dulu elko. Ini masih peragaan, nanti bentuknya seperti apa menyesuaikan. Ada elko 470 mikrofarad 16 volt, terus kemudian resistor 560 ohm. Pasang elko lagi untuk basisnya, elko basis TR MJE 340. Yang penting TR-nya NPN. Terus kemudian ada 220 mikrofarad 16 volt. Ini kurang lebih seperti ini. Ini masih peragaan, nanti mau saya uculi, mau saya lepas kembali semuanya. Saya pasang mestinya satu persatu. Yang penting rangkaian penurun tegangan, regulator tegangan maksudnya, bisa berfungsi dengan baik. Jadi untuk suplai modul pembangkit tegangan tinggi atau modul raket nyamuk itu, dan juga untuk suplai 3 volt, 3,3 volt untuk LED ultraviolet. Jadi biar komponen-komponen tersebut bisa awet, bisa berfungsi dengan baik, dan tentunya baterainya bisa tahan lama, tidak cepat habis. Karena kalau langsung arus besar dari baterai lithium kan ya eman-eman rangkaiannya cepat panas. Nah seperti inilah rangkaiannya. Oke, lanjut perakitan.
memasang elko 100 mikrofarad 16 volt. Jangan disolder yang baik, yang rapi, jangan sampai konslet, mengikuti rangkaian yang sudah ada, yang sudah saya buat itu tadi. Kemudian lanjut negatif elko ya, masang resistor ya. Di bagian positif dari elko 470 mikrofarad disambungkan ke bagian positif dari elko 220 mikrofarad dan solder. Nanti bagian negatifnya juga jadi satu elko-nya, 3 elko itu jadi ground. Regulator linearnya seperti ini. Sebenarnya saya mau coba pakai AMS 1117 tapi kan komponennya nggak mau cari, nggak dapat, jadi pakai dioda zener lah, seperti yang dulu saya pernah belajar di sekolah itu, di lembaga kursus. Wah, bagus ini. Jangan lupa ya teman-teman, solderannya yang rapi, dijaga jangan sampai menjebret nanti kalau timahnya sak lenong juga nggak baik. Oke, lanjut. Wah, 3 elko sudah. Sekarang apa ini? Dioda zener. Jangan lupa dioda zener di simpang C 100 mikrofarad, positif ke positif, negatif ke negatif, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti ya nggak keluar tegangannya, resistornya panas, diodanya juga panas. Oke, potong pakai tang potong. Lanjut memasang rangkaian penguat akhir. Itu pakai transistor, itu penguat akhir daya, penguat tegangan. Jangan lupa basis ke dioda zener tadi, sama ke elko, ke resistor 560 ohm. Untuk kolektornya langsung menuju ke bagian B+, 4,2 volt. B+ yang dari baterai, dari modul output plus itu. Kalau emitornya kan ke apa itu? Emitornya ke elko yang paling akhir 220 mikrofarad. Berarti jalan jumper itu bagian kolektornya. Oke teman-teman, sedikit lagi dan selesai. Jos. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang siapkan casingnya. Ini saya pilih casingnya dari Rodong Roti Wafer Tenggo karena melihat desainnya yang bagus. Ini nantinya bisa juga dicantolkan kalau mau dibawa pergi ke kemah, kan lumayan bawa perangkap nyamuk portable. Yang pertama di sini sudah saya garis sini sampai sini diameternya. Di sini saya ukur diameternya 14,5 cm. Nanti rencananya di sini ada modul micro USB charger ada di sini. Terus lampunya nanti enaknya taruh di sini, sebelahnya sini hijau sama kuning ini. Terus di sini lagi ya nanti ada lampu indikator power, lampu indikator lampu UV, ada saklarnya sebelahnya, saklar untuk pembangkit tegangan tinggi high voltase itu untuk perangkap nyamuk. Di sininya nanti ada jaringnya 2 lapis, yang satu high voltase, yang satu ground. Jadi ketika high voltase dan ground di kemasukan nyamuk, itu kan jadinya konslet, jadi tak langsung nyamuknya terbakar. Oke lanjut, jangan lupa untuk ditandai jaraknya biar rapi. Sini ada garis, sini kasih garis. Ini kurang kelihatan ya. Ya kira-kira ya enggak apa-apa. Jadi di sini nanti ada micro USB-nya di sini. Jadi ngecasnya di sini nanti. Lanjut panaskan solder. Nanti saya buat lubang-lubangnya untuk port USB, untuk saklar, untuk lampu indikator pakai solder ini.
disolder, dipanaskan. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang soldernya sudah panas. Yuk coba fokus mengikuti pola yang sudah dibuat. Ini untuk lubang pengisian daya port USB charger yang mikro. Saya gunakan yang mikro. Kalau tipe C kan ya gak apa-apa lah, tipe C boleh, mikro boleh, kan ini menyesuaikan modulnya. Nanti bisa dirasakan seperti ini, kira-kira kotak seperti ini. Pelan-pelan saja, yang penting jadi. Setelah itu dirapikan dengan menggunakan cutter. Jadi alatnya tambah lagi cutter ini buat merapikan, untuk membentuk casingnya ini. Jadi nanti ada port USB, ada saklar daya untuk high voltase, ada saklar untuk lampu UV atau lampu LED ultraviolet. Oke teman-teman, lanjut. Saat ini saya sedang membuat lubang untuk port USB. Di lubangnya kotak. Nanti PCB-nya USB charger saya hadapkan ke atas ini. Tapi nanti tetap kelihatan kok kalau mengisi atau sudah penuhnya. Itu buat lampu indikator yang hijau sama yang kuning. Selanjutnya dikasih timah dulu. Itu ada output plus, output main, baterai plus, baterai min. Itu pin outnya PCB USB charger 1 ampere. Jangan lupa kabelnya juga dikasih timah ya, ditempelkan di anoda dan katodanya baterai. Kalau bisa teman-teman pakai kabel yang berbeda warna ya. Ini kabel kecil ini. Mau pakai kabel pita juga boleh. Selanjutnya baterainya mau saya lem tembak dulu sebagai isolator di terminal anoda katodanya itu. Jangan lupa dikasih selongsong bakar. Kalau enggak ya pakai solasi lah. Itu nanti saya bungkus dengan solasi hitam. Ya ini solasi hitamnya. Ya bungkus satset. Sampai semua baterainya, semua sisi baterai tertutup oleh isolasi hitam. Jadi merakitnya harus telaten. Ini sebenarnya masih sederhana sekali, tapi ya butuh keterampilan menyolder. Selanjutnya saya pasang ke baterai plus, baterai min, output plus, output min. Nanti outputnya ya lewat di pin output itu. Sudah mengecas. Kalau penuh warnanya hijau. Selanjutnya pasang kabel yang menuju ke output dan ke saklar. Setelah saklar nanti ke modul yang tadi saya buat 3,3 volt regulator tegangan itu tadi. Dipotong yang bagian positif, jangan lupa dikupas terus disolder. Itu untuk dipasangkan ke saklar. Saklar itu yang tengah positif, yang pinggir output ke rangkaian beban. Itu saya pakai gondol rukem untuk memudahkan menempelnya komponen yang mau saya solder ya, medan yang saya solder itu agar mudah menempel. Ini membuat kotak
seukuran saklar dengan menggunakan solder. Habis itu jangan lupa soldernya juga dibersihkan, mata soldernya, kemudian dirapikan pakai cutter itu plastiknya yang kena solder. Kalau masih kurang ya disolder lagi. Sekarang sudah pas. Oke. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit, jadi modulnya terbakar pas waktu proses pemasangan. Sekarang saya ganti dengan yang baru. Kalau aslinya warnanya lampu indikator pada modul charger itu merah sama biru, SMD LED-nya, jadi kecil-kecil itu. Kalau nyolder ya pakai blower, dipanaskan. Sekarang proses pemasangan ke casing yang tadi sudah didesain. Ini pakai lem tembak ini. Sekarang dicoba, wah mengisi daya. Kalau masih warna merah, kalau sudah biru berarti sudah penuh. Sekarang masang saklar. Jangan lupa dilem dulu saklarnya biar kuat, pakai lem tembak tentunya. Dan sekarang dikupas dulu kabelnya, terus kemudian dikasih timah untuk menyolder, memudahkan menempelnya kabel pada tembaga, menempelnya timah pada tembaga pakai gondol kempuk solder. Sekarang dipasang dulu di modulnya, jangan lupa positif negatif jangan sampai kebalik ya. Dicoba dulu 3,35. Oke, sudah bagus itu. Sekarang pakai tang cucut itu buat memotong PCB yang tidak digunakan. Nanti lampunya mau saya hadapkan ke bawah, yang warna itu warna hijau ya itu. Ya sebenarnya bebas mau pakai lampu indikator warna apa. Sekarang proses pelepasan saklar yang tidak digunakan. Rencananya itu semua saklar yang ada di PCB modul pembangkit tegangan tinggi saya lepas semua, karena sudah cukup pakai satu rocker switch. Itu nanti namanya rocker switch saklar power. Kalau masih sulit dalam pelepasan bisa dikasih timah dulu, terus ambil atraktor dan disedot timahnya sampai benar-benar bersih terangkat dari PCB. Ini atraktornya atau alat penyedot timah, bisa dibeli di toko elektronik. Ini namanya juga barang peralatan elektronik. Semuanya dilepas karena cukup pakai saklar power itu tadi untuk menyalakan modul ini dan juga lampu UV. Sedikit ada modifikasi ya teman-teman. Ini masih eksperimen. Coba saya ganti dengan resistor berapa ohm itu ya, 100 ohm. Ternyata nggak nyala. Oh berarti dari suplai rangkaiannya tegangannya kurang. Setelah saya AVO itu memang kurang, masih 0,9 itu. Nah ini dicoba dipasang, dikasih tegangan, kasih kabelnya. Jangan lupa kabelnya dikasih timah dulu. Setelah itu disolder, ces untuk memudahkan penyolderan pakai fluk, pakai lotvat atau gondol rukem juga bisa. Bagian input dan outputnya step down, regulator tegangan 3,3 volt. Setelah semua kabel terhubung, barulah kita coba. Saya coba ya. Sekarang sedikit lagi. Yang negatif dan yang positif ada keterangannya sih sebenarnya. Kalau mau mengurut sih monggo, mau mengurut jalur rangkaiannya, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang ke lampu UV.
mana yang outputnya. Kasih langsung bakar, kemudian dibakar. Kalau dibakar menyusut. Ini untuk lampu UV. Ces. Kabelnya dikasih timah. Ini untuk tegangan tinggi, untuk mosquito killernya. Sekarang dikasih lem tembak biar nggak terputus kalau kebatek-batek. Sekarang dipasang ke rangkaian, mudah-mudahan saja berhasil. Dan alhamdulillah berhasil, siap untuk dicoba. Jadi tinggal pasang jaring-jaring tegangan tinggi. Oke teman-teman, ini semua rangkaiannya sudah saya pasang pengkabelannya. Di sini ada modul USB charger, ada baterai lithium 18650, ada lagi di ini modul pembangkit tegangan tinggi dari tegangan kecil ke 2000 volt. Ini C simpangnya 2000 volt, 223 berarti 22 nanofarad. Ini konverter, step down converter ya, regulator tegangan ke tegangan 3,3 volt. Sini ada saklar daya. Untuk bagian output tegangan tinggi, ini kabel biru sama kabel kuning ini. Kalau lampu UV, ini kabelnya biru sama putih. Ya, coba saya nyalakan. Indikatornya ada di bawah, nyala ini. Coba dikonsletkan. Ya, jadi seperti ini. Nanti ketika nyamuknya masuk ke jaring. Sekarang saya coba cas. Ini micro USB charger, konektornya di sini. Ini kabel cas. Nah, nyala kan? Kalau dari belakang ya namanya kelihatan kok. Kelihatan kalau nyala. Cuman kan kamera saya flash ini. Nanti kalau sudah penuh warnanya biru. Untuk keselamatan, ketika baru dimatikan ini masih nyimpen tegangan tinggi. Jadi ini saklarnya sudah off, berlogika 0. Ini harus dinetralkan dulu. Nah, ini sudah netral. Jadi aman nanti kalau mau pasang jaring. Jaringnya nanti di busur sini. Nanti setengah lingkaran gini nanti. Ada 2 lapis jaring. Dan sekarang saya memulai proses pengukuran. Ini saya mulai dari pengukuran busur dulu dengan menggunakan meteran pita. Karena kan kalau pakai rumus matematika saya kurang bisa ya teman-teman. Ini terbaca 24 cm. Itu yang busur bagian bawah. Bagaimana dengan tingginya? Berapa ya? Tuh 15,7 cm. Jadi saya garisi, saya tandai dengan menggunakan pensil. Ini buat garis tepi dulu. Nanti garis tepinya bisa buat tempat sekrup. Kalau yang bawah, kalau yang atas busurnya 25 cm ya. Garis tepinya ya kira-kira
jangan kira-kira ya 1 cm lah, 1 cm persegi. Kalaulah nggak sama sedikit sih nggak apa-apa, yang penting jaringnya bisa menempel, bisa lebih kuat dengan skrup. Setelah digarisi, nantinya akan coba saya potong dengan menggunakan solder panas. Ini bentar lagi selesai nih penggarisan tepi, tinggal yang bawah dikit lagi. Oke, lanjut mengikuti garis yang telah saya buat tadi. Soldernya dipanaskan, disentuhkan ujung solder mengikuti pola yang sudah dibuat. Jadi harus telaten ya teman-teman kalau ada proyek elektronika seperti ini. Ya, sebenarnya ini proyek P5, jadi saya buat proyeknya membuat perangkap nyamuk portable. Ya, doakan ya semoga proyek ini bisa berjalan lancar, dan selain itu bisa menginspirasi kita semua, para kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semua yang saat ini tengah menjalani proyek P5. Ini cocok ya kalau temanya teknologi tepat guna atau teknologi rekayasa. Oke. Awas ada saklar, jangan diterobos, saklarnya bahannya juga dari plastik. Oke, dikit lagi, 1 garis lagi busur, 1 garis busur lagi mas. Lanjut terus sampai titik akhir, tik. Akhirnya di mana ya? Ya di sini. Setelah itu dibuka. Nah, jangan lupa soldernya dibersihkan. Ya, ini kalau disentuhkan pakai tangan kan nggak apa-apa soldernya. Terus dirapikan dengan menggunakan cutter atau menggunakan tang potong. Ya nggak harus serapi-rapi mungkin kan pasti nggak bisa. Yang penting ya berusaha dirapikan lah. Coba pakai tang potong, harus telaten karena menyeluruh ini perapiannya. Setelah proses perapian pemotongan tadi, lanjut proses jaringnya yang dipotong. Jadi ada 2 lapis jaring nanti, seperti yang saya jelaskan di awal. Ini jaringnya digaris dulu sesuai dengan busurnya tadi dan juga tinggi rodong rotinya tadi. Dikasih tanda pakai tang potong, itu juga gak apa-apa. Masa ya mau di spedol kemudian digunting mengikuti tanda yang sudah ada. Setelah pemotongan, jika ada yang kurang rapi bisa dirapikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saatnya masang lampu LED ultraviolet. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai salah pasang, jangan sampai salah positif negatifnya. Dan jangan lupa isolatornya agar tidak konslet. Ini LED-nya tegangan rendah, 3 volt sudah nyala ini. Beda sama yang saya buat dulu. Lampu ultravioletnya pakai lampu
pendar lampu neon seperti lampu 2U itu. Jadi butuh tegangan 220. Jadinya kan kalau dulu pakai inverter pakai 3 baterai, sekarang 1 baterai aja sudah cukup. Jadi model yang sekarang ini lebih hemat biaya sebenarnya. Sekarang disambungkan ke sumber tegangan, jangan lupa isolatornya juga dipasang. Ini isolator selongsong bakar ini. Jadi kalau saya bakar, saya panasin itu menyusut. Nah, sekarang sudah nyala, warnanya ultra ungu, ultraviolet, buat menarik perhatian nyamuk. Ini mau saya coba tegangan tingginya untuk menyalakan lampu fosfor, lampu neon ya. Lampu neon 3U 23 watt dan ternyata menyala. Sekarang saatnya mempersiapkan jaring. Di jaringnya nanti dihubungkan ke kabel tegangan tinggi itu dari pembangkit tegangan tinggi dari modul raket nyamuk. Sekarang disiapkan dulu. Ini saya bor, skrupnya ya kecil-kecil itu, bor semua bagian ya, semua sisi pinggiran dari jaring itu dibor agar kuat. Nah, itu sebenarnya plastiknya bekasnya jangan dibuang ya teman-teman, bisa buat kuat-kuat, bisa buat penguat. Karena ini jaringnya yang saya beli ini karena keterbatasan biaya jadi ya kecil itu. Sebenarnya ada yang mata jaringnya itu 1 cm ya, harganya agak mahal. Kalau ini yang kecil-kecil ini sebenarnya ada lapisan plastiknya dan sudah saya bakar itu lapisan plastiknya. Dan sekarang sudah bisa digunakan, tinggal mengelem lampu UV pakai lem tembak, pakai lem bakar, lem apa itu, lem refill, stick gun ya, stick gun ya, ya ini glue gun, lem bakar. Setelah semuanya menempel, kabel dan LED-nya, sekarang dicoba. Ini saklarnya, modul micro USB, dan ketika dimasukkan yaitu konduktor akan keluar percikan api. Jadi kalau nyamuknya masuk ke situ nanti bisa langsung terbakar. Ya ini masih eksperimen, masih belum disempurnakan lagi. Just kalau teman-teman punya ide, punya gagasan, ini bisa lebih disempurnakan lagi. Perangkap nyamuk ini menggunakan baterai lithium ion, jadi jangan lupa untuk dicas terlebih dahulu sebelum digunakan. Oke teman-teman, inilah hasil karya saya, sebuah alat yang digunakan untuk merangkap nyamuk portable. Ini sudah ada pemancingnya, itu lampu UV, lampu ultraviolet. Ya saya baca-baca di teori ya, di artikel itu, kalau lampu ultraviolet itu bisa digunakan untuk mendeteksi uang palsu atau uang asli, tapi belum tahu itu caranya gimana ya. Mungkin kakak-kakak ya, teman-teman semua sudah ada yang tahu bagaimana cara mengecek uang asli dengan lampu ultraviolet, bisa dicoba. Ini ya, mumpung ada lampu ultraviolet ini, carinya sulit loh ini. Saya sampai ke Madiun, adanya di toko Bintang Mas. Dan ini saya kasih nama teknologi rekayasa perangkap nyamuk portable.
Kenapa saya namakan portable? Karena bisa dibawa kemana-mana, praktis, dan juga bisa diisi ulang dengan menggunakan micro USB charger. Ini sudah dilengkapi dengan baterai protektor, overload protektor, dan ketika level baterai itu sudah mencapai 2,9, ini akan otomatis auto cut off. Jadi di bagian pin output plus dan output min sudah tidak keluar tegangan lagi, jadi otomatis mati sendiri apabila tegangan baterai sudah mencapai batas minimum untuk masuk sistem proteksi. Saya coba ya. Saya nyalakan dulu. Ini saklarnya, saklar power switch, saklar water switch. Nah, seperti ini. Jadi nyamuknya nanti terpancing masuk, ya mudah-mudahan berhasil. Ini masih bisa dikembangkan lagi teman-teman, misalnya ini jaringnya bisa ditambah lebih besar yang bagian depan ini untuk memudahkan nyamuknya masuk, bisa juga ditambah dengan apa itu, pembangkit gelombang ultrasonik yang suaranya bisa dimiripkan suara nyamuk, jadi bisa memancing nyamuk dengan menggunakan suara ultrasonik atau infrasonik. Ya sudah lupa saya. Sebenarnya dulu ini terinspirasi dari laptop si Inggil. Jadi ada sebenarnya alat yang digunakan untuk merangkap nyamuk portable seperti ini, tapi masih disambungkan ke listrik. Kita ada lampu UV-nya, ada pakai suara untuk menarik perhatian nyamuk, ada jaring-jaring tegangan tinggi. Jadi saya terinspirasinya dari situ. Ya, mudah-mudahan karya saya ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, bisa menjadi sebuah inovasi bidang teknologi rekayasa, dan cocok juga untuk proyek P5 yang ada di sekolahan. Ya, akhirul kalam, kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, karena ya ini elektronika kadang suka bolak-balik. Ini misalnya katoda terus kebalik anoda, itu sering saya. Jadi bagian positif baterai itu namanya katoda, sedangkan bagian negatif baterai itu anoda. Kadang saya sering kebalik. Kalau LED kan beda kebalikannya. Ya, saya tutup. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.